ilmiah dan usaha tunasan makmur. Perkenalkan, nama saya Yumastira dengan NIM G0311911085. Dan di video kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu analisis regresi linear sederhana dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, apa sih analisis regresi linear sederhana itu? Analisis regresi linear sederhana merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel bebas yang memiliki hubungan garis lurus dengan variabel terikatnya. Nah, di mana hubungan antara X dan Y dinyatakan dalam linear atau ordo sama dengan 1. Dan sederhana juga tidak banyak ubah atau penjelas hanya 1. Nah, di sini kita diberikan contoh kasus analisis regresi linear sederhana, yaitu bagaimana hubungan antara minat belajar dan prestasi belajar mahasiswa. Di tabel tersebut telah disediakan data minat dan prestasi belajar mahasiswa, di mana minat kita asumsikan sebagai variabel X dan prestasi kita asumsikan sebagai variabel Y. Hal mendasar untuk menghitung regresi linear sederhana, kita harus terlebih dahulu mencari berapa X kuadrat dan Y kuadrat serta perkalian antara X dan Y. Di tabel ini kita sudah menyediakannya agar memudahkan tiga nantinya untuk menghitung regresi linear tersebut. Di sini juga terdapat data output grafik scatter plot, di mana terlihat titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel minat belajar yaitu X dan prestasi belajar yaitu Y, yang bermakna jika minat belajar mengalami peningkatan maka prestasi belajarnya pun akan meningkat, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu kita menghitung persamaan regresi linear sederhana. Nah, persamaan yang kita gunakan yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, untuk menghitung B0 kita menggunakan rumus sigma Y dikurang A1 kali sigma X per N, mana N itu adalah jumlah dari semua total data. Nah, teman-teman bisa masukkan data tersebut ke dalam rumus ini dan akan mendapatkan hasil min 1,812 dan seterusnya. Yang selanjutnya menghitung B1 dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Setelah teman-teman masukkan datanya, nanti akan mendapatkan hasil 1,123 dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Kartika Lehatenia dengan NIM G0311911008. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi linear sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan Microsoft Excel diperoleh nilai intercept yaitu minus 1,81271717494 dan untuk nilai koefisien kemiringan variabel X yaitu 1,123062322. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang tertera, sehingga untuk persamaan garis regresi linear sederhana pada kasus ini ialah Y sama dengan minus 1,812 ditambah 1,123X. Selanjutnya yaitu menentukan kekuatan pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan cara menentukan koefisien korelasinya. Pertama-tama dilakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, lalu dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Dari hasil perhitungan secara manual diperoleh nilai R sebesar 0,8929581450,474. Selanjutnya, dengan menggunakan Microsoft Excel, diperoleh data pada tabel berikut, di mana nilai koefisien korelasinya dilihat dari nilai multiple R-nya yaitu 0,8929581450. Nilai koefisien korelasi antara variabel minat dengan prestasi belajar mahasiswa adalah 0,8929581450, yang berarti adanya hubungan yang kuat dengan arah hubungan yang positif.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh besar terhadap variabel Y, di mana jika variabel X naik, maka variabel Y juga akan ikut naik. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya adalah menentukan koefisien determinansi serta interpretasinya. Secara manual, koefisien determinansi dapat ditentukan dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi, di mana nilai koefisien korelasi yang telah diperoleh yaitu sebesar 0,89295845, sehingga nilai koefisien determinansinya yaitu 0,797, atau dapat dikatakan mempengaruhi variabel lain sebesar 79,7%. Lalu dengan menggunakan Microsoft Excel diperoleh data pada tabel berikut, di mana nilai koefisien determinansi ditentukan dari nilai R square-nya, yaitu sebesar 0,797374,249 atau sebesar 0,797, atau dapat dikatakan mempengaruhi variabel lain sebesar 79,7%. Maka dapat dilihat baik secara manual maupun menggunakan Microsoft Excel, nilai koefisien determinansinya ialah 79,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel minat atau variabel X dalam menjelaskan variabel prestasi belajar atau variabel Y adalah sebesar 79,7%. Sedangkan sisanya yaitu 20,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi pada kasus ini. Selanjutnya itu melakukan uji F. Uji F secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan rumus F sama dengan R kuadrat dikali N kurang K kurang 1 per K dikali 1 kurang R kuadrat, di mana K yang merupakan banyaknya variabel bebas berjumlah 1. Melalui perhitungan manual, F diperoleh sebesar 31,48165502 atau sebesar 31,482. Selanjutnya, melalui Microsoft Excel diperoleh tabel F sebesar 31,48165 dengan signifikansi sebesar 0,00503833. Pada hal ini, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Nilai F tabel didapat pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikansi 5% atau sebesar 0,05 dari penentuan DF1 yaitu pembilang dan DF2 yaitu penyebut. Berdasarkan tabel distribusi nilai DF1 atau jumlah variabel bebas yang berjumlah 1 dan DF2 yang diperoleh dari N kurang K kurang 1 yaitu sebesar 8 adalah 5,32. Untuk interpretasi uji F yaitu nilai uji F yang diperoleh menggunakan Microsoft Excel sebesar 31,482 dengan nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai F hitung 31,482 lebih besar dibanding dengan nilai F tabel yaitu 5,32 dan nilai signifikansi 0 lebih kecil dibanding dengan 0,05, maka hipotesis ditolak. Atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu variabel minat atau X berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas yaitu prestasi belajar atau variabel Y untuk taraf signifikansi 0,05. Sekian video analisis regresi linear sederhana dari kelompok 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.